Ini ada Prof. Aryono ini. Prof. Aryono, selamat malam. Prof. Aryono. Oke. Oh, Ya, selamat malam, ya, Dr. malam, Hadi. Prof. Aryono. Ma- ma- Ya, maaf nih, double zooming soalnya, ya, Prof, ya. lagi. Kita Eh, berjumpa. ya, Apa ya, bisa, ya, Prof, sekarang untuk memberikan ini, Prof, masukan? ya, terima kasih. Ah, Saya ya, mohon off silakan, kamera Prof. nih, Ya, supaya koneksi internetnya kuat karena berbagi. monggo, Prof. Eh, iya, jadi kita sesuai judul ya, Kang Hadi memperjuangkan independensi. Jadi saya ingin, eh, kalau boleh bercerita sedikit tentang eh, independensi ini. Saya tidak usah bercerita lagi tentang kondisi di kolegium kami di IDAI, karena semua juga sudah terinfo mungkin bahwa memang di ranah keilmuan kami memang ada dua kolegium yang, ya boleh kalau saya jujur, eh, tidak bersatu tapi tidak saling mengganggu begitu. Jadi eh, mengapa kami tetap konsisten, eh, tidak merubah nama, kemudian juga tidak eh, melakukan aksi-aksi yang ya boleh dibilang melawan pemerintah, karena kami berpegang justru pada eh, hukum yang berlaku, bahwa baik di undang-undang kesehatannya maupun di peraturan pemerintahnya ya, terkait definisi kolegium kan jelas bahwa kolegium itu dibentuk oleh para guru besar dan pakar pendidikan dari disiplin ilmu. Dan saya rasa bukan hanya IDAI saja, tetapi semua kolegium yang ada juga memang konstruksi eh, kolegium dan pengurusnya, struktur pengurusnya terdiri dari para guru besar dan para pakar di bidang pendidikan di disiplin ilmu. Itu mengapa kami eh, merasa bahwa tidak ada yang salah dengan kolegium kami. Nah, terkait dengan independensi, kami juga berpendapat bahwa kolegium kami independen. Mengapa demikian? Tadi Dokter Priyo itu juga sudah menekankan bahwa saya setuju, hampir sebagian besar dari kolegium yang existing ya memang kolegium yang independen. Mungkin walaupun mungkin setiap-tiap kolegium mempunyai uh, ciri tersendiri, baik dalam proses pembentukannya, positioningnya dengan organisasi profesi atau perhimpunan, dan juga struktur pengurusnya. Tapi eh, kami merasa kami independen karena ya kami dihasilkan oleh Kongres yang memang independen, eh, tidak berafiliasi kemanapun. Kemudian eh, positioning antara kami dengan perhimpunan kami atau organisasi profesi kami juga, kami itu di dalam anggaran dasar juga setara, jadi kami tidak di bawah perhimpunan. Meskipun kami juga tahu juga banyak juga kolegium lain yang juga tidak di bawah perhimpunannya. Kemudian kami juga tidak menggunakan dana dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan walaupun kami eh, apa namanya di SK-kan oleh ID, tetapi SK dari ID itu kan merupakan suatu SK pengesahan, bukan suatu SK pembentukan. ID tidak pernah mencampuri atau diberikan kewenangan untuk menentukan misalnya ketua kolegium tertentu adalah si A atau susunan pengurusnya harus seperti ini. Itu juga menandakan bahwa semua kolegium itu independen. Yang kedua adalah walaupun ada yang namanya MKKI, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, itu pun kami anggap independen. Mengapa? Karena eh,
pemilihan ketua MKKI pun diambil di antara kolegium yang independen ini. Dan ketua MKKI juga tidak dipilih, diangkat oleh ketua pengurus pusat IDI. Karena itu ini menandakan bahwa walaupun di bawah MKKI, kami itu independen terhadap IDI dan juga terhadap MKKI, karena MKKI ini diposisikan hanya sebagai, walaupun nomenklaturnya dimulai dengan majelis, tapi sebetulnya sejatinya adalah koordinator. Koordinator untuk apa? Koordinator untuk menyelaraskan. Karena kita tahu di dalam masing-masing kolegium itu ada yang eh, eh, standar kompetensinya, standar pendidikannya harus diselaraskan karena adanya apa yang disebut dengan sharing kompetensi. Dan ini harus ada yang mengkoordinir. Nah, itu makanya diperlukan organ seperti MKKI. Jadi, Kang Hadi, kalau ditanya bagaimana memperjuangkan independen ke depan, memang tidak mudah ya. Tidak mudah karena justru yang kita hadapi kan adalah organ pemerintah. Walaupun sebetulnya perjuangan Prof. Johan Syah Marzuki yang bermuara pada penegasan dan penguatan eh, kolegium sebagai eh, organ yang independen berada di bawah presiden, yang walaupun tidak semuanya dipenuhi, tetapi kita wajib mensyukuri karena memang membawa suatu atmosfer yang baik, baik bukan hanya untuk komunitas profesi, tetapi juga baik, saya rasa juga untuk semua, termasuk tentu ujung-ujungnya adalah untuk masyarakat, dalam hal ini adalah keselamatan pasien. Namun belum lama amar putusannya terbit, kita tahu sudah ada, sampai sekarang ada dua lebih pernyataan dari kementerian terkait interpretasi dari amar keputusan. Karena itu saya tidak bisa mengatasnamakan semua kolegium ya. Paling tidak di kolegium kami itu pasti akan, firasat kami akan tetap ada dua kolegium seperti sekarang ini, dan masing-masing akan mengklaim kolegium yang independen. Usahanya apa ya? Usahanya bisa yang bentuknya kita kasih apa namanya secara ranah hukum. Tadi menarik apa yang disinggung oleh Dr. Priyo ya. Sebetulnya saya juga eh, mencermati nih mengenai Undang-Undang 30 ini mengenai azas umum pemerintahan yang baik. Cuma di pasalnya memang warga masyarakat. Kita memang termasuk masyarakat, tetapi apakah apakah kita ini eh, representasi dari masyarakat, kalau kita bicara ini masyarakat awam. Tapi mendengar penjelasan Dr. Priyo, mungkin saya menjadi lebih lebih apa ya, lebih yakin bahwa kita bisa nih kalau diperlukan menggunakan eh, produk hukum ini apabila nanti memang kita berhadapan dengan eh, apa namanya implementasi MK yang di luar interpretasi yang sebenarnya, Dr. Hadi. Ya. Yang lainnya mungkin mungkin ini jalur-jalur lainnya adalah begini. Keputusan MK itu kan bukan hanya eh, menekankan pentingnya kolegium yang independen ya, di luar pemerintah dan di luar organisasi profesi. Tapi juga yang menurut saya yang ingin saya juga sampaikan adalah terkait dengan eh, independensi konsil, Dr. Hadi. Ya. Konsil dulu namanya konsil kedokteran. Karena walaupun
pasalnya sudah dirubah dari alat pelengkap menjadi unsur, tetapi tetap saja independensi konsil ini harus dijaga. Karena kalau walaupun kolegiumnya semua udah independen, tetapi konsilnya yang merupakan ya boleh dibilang suprastruktur, mudah-mudahan nomenklatur ini tepat saya gunakan, tidak independen dalam implementasi dan dalam aktivitas kolegium ini juga akan bermasalah ke depannya. Jadi yang dikawal bukan hanya kolegiumnya, tetapi juga konsilnya perlu dikawal dengan pasti dan jelas, Dr. Hadi. Dan yang terakhir ini mungkin dulu di awal kolegium kami, setelah adanya 2 kolegium, itu selalu didakwakan kolegium yang ilegal oleh kolegium bentukan Kemenkes. Ya kami terima-terima saja lah. Tetapi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dengan jelas juga Prof. Johansyah sebagai prinsipal selalu menekankan bahwa dengan amar keputusan ini maka kolegium bentukan Kemenkes adalah inkonstitusional sehingga harus ditiadakan atau dibubarkan. Nah, tentu ya melalui forum ini saya juga menghimbau seyogyanya bukan hanya 1, 2, 3 komunitas profesi yang menyuarakan, yang mengawal, tapi harus ada soliditas di antara kolegium dan komunitas profesi yang lain, sehingga ini gerakannya bukan seperti gerakan yang sporadis seperti selama ini yang dirasakan. Kan ini hanya banyak dakwaan yang menyatakan bahwa ini hanya aksi atau hanya unjuk rasa dari satu komunitas profesi saja, karena yang lain tidak demikian. Saya bisa mengerti kalau organisasi profesi dan kolegium di luar IDAI mempunyai sikap dan strategi yang berbeda untuk masing-masing. Tetapi setelah putusan MK mestinya ada yang bisa kita selaraskan sehingga upaya untuk mengawal, menjaga independensi kolegium dan juga konsil menjadi suatu gerakan yang memang merupakan refleksi dari komunitas profesi secara keseluruhan, bukan hanya segmental saja. Kami memang organisasi profesi mungkin atau kolegium yang mungkin boleh dibilang paling tidak, karena 4 anggota kami, dimulai dari ketua pengurus pusat, sekretaris umumnya, 2 ketua cabang di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah itu menjadi korban kriminalisasi, tapi kami yakin dengan soliditas ini kita akan lebih kuat, Kang Hadi, dan jujur sampai sekarang ya kami merasa organisasi profesi kami atau kolegium kami ini independen, karena di dalam badan hukumnya juga kami tidak berada di bawah mengurus organisasi profesi, dalam ini ada perhimpunan. Mungkin demikian Kang Hadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma satu pertanyaan saya nanti juga. Saya juga mengucapkan selamat malam. Udah bergabung Prof. Yudi Maulana Hidayat, SPOG. Selamat malam, Prof. Dan Assalamualaikum. Kedengaran ya? Ya. Prof. Arif Aryalsyam, selamat malam, Prof. Ya, sudah bergabung juga. Cuma satu pertanyaan, Prof. Aryono. Apakah, dan mungkin nanti disambung Prof. Yudi dari Objin ya, dengan Pak Nurdadi Saleh, Dr. Nurdadi Saleh. Apakah sudah ada komunikasi dengan
maaf Prof, kolegium yang bentukan daripada pemerintah, Prof. Kan ini sesama anggota kita juga ini, Prof. Mungkin begitu, Prof. Pertanyaannya, Prof. Iya, terima kasih Kang Hadi. Ya, ini apa namanya, sekalian saya mungkin cerita sedikit ya, bahwa walaupun kolegium kami ini ada dua, ya, tapi saya bisa katakan tadi memang tidak bisa bersatu tapi tidak saling mengenal. Karena di awal sebetulnya kami berusaha untuk em, kalau saya boleh pakai istilah eh, salah satu apa namanya organisasi keagamaan islah ya. Kita Islam. berusaha islah gitu. Jadi karena kami kan dinyatakan sebagai kolegium yang ilegal gitu ya, karena tidak didukung oleh kementerian. Kita berusaha sebetulnya Kang Hadi. Tetapi akhirnya mengalami deadlock ya, singkatnya mengalami deadlock karena kebetulan ya itu dia. Karena kalau kalau yang kolegium bentukan sana juga bilangnya kami juga independen, kami bukan kolegium bentukan Kemkes, walaupun agak sulit untuk mengatakan bukan ya. Tapi memang deadlock. Kenapa? Karena ya di sana apa strategi apa namanya semua semua keputusannya itu seperti given gitu. Sehingga sulit untuk dinegosiasikan. Sehingga itu yang menyebabkan nggak ketemu ya sudahlah kalau memang kita tidak bisa ketemu ya sudah. Tapi kita memang tidak saling mengganggu ya, Prof. Kang Hadi, karena Ya. kami sadar bahwa dengan adanya peraturan ini banyak dari tupoksi atau kewenangan kolegium profesi ini yang tidak bisa dikerjakan lagi ya buat kami tidak apa-apa. Tetapi kan kami berpendapat kami secara eh, hukum sah sehingga kami tidak pernah melakukan eh, pelanggaran hukum apalagi sampai makar kepada pemerintah sehingga kami bukan organisasi terlarang yang bisa dibubarkan atau dibukukan gitu. Sampai sekarang kami belum ada jujur belum ada komunikasi Kang Haji Ya. dengan kolegium bentukan MKes. Terima kasih. Ya. Terima kasih.